Ya, assalamualaikum. Kunaon bu, mesinnya bu? Tuh, diganti pelatnya. Terus? Yang itu, yang baru Mm-mm. gitu. Terus lah ganti lagi yang lama. Lama gimana? Oh, Tuh, jahitannya jadi gini. mm. Tuh, enggak putusan, enggak. Tapi suka itu, suka dongkol. Ngejual. Mm-mm. Hmm. Jelek ya bu ya jahitan. Nih, Mana bu? tuh, ya gini. Mengkerut. Oh Mengkerut. iya. Terus yang ininya suka masuk ke dalam, yang akhir ininya gini, Heng. Oh, Masuk ke sini, ke lubang masuk ini jadinya. lubang ini. Mm-mm. Oh iya, nanti diperbaiki. Oke teman-teman, sahabat Bimasana dimanapun anda berada. Untuk kali ini saya servis di rumahnya Ibu Siti Majnun. Oke, dicoba terlebih dahulu. Jelek banget teman-teman. Jelek banget. Nah ini nanti saya cek satu persatu. Diantaranya adalah jarum. Wajib ya jarum dicek ujung jarumnya apakah memang kasar gitu. Kalau kasar kita ganti aja. Yang kedua ujung loper atas dan ujung loper bawah dicek juga ujung-ujungnya. Barangkali untuk yang brudul begini biasanya tersangkut oleh ujung loper yang kasar maupun jarum yang kasar gitu. Nanti cek satu persatu ya. Oke, untuk langkah pertama kita buka dulu, cek turunnya jarum apakah berada di tengah-tengah needle plate-nya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini saya cek terlebih dahulu adalah bagian jarum. Jarumnya ya, ini berada mepet ya yang paling sini. Mepet terhadap jari-jari plat. Nah, ini untuk solusinya kita geserkan aja platnya dengan cara dikendorin. Nah, seharusnya itu ada spare lagi ya untuk jarumnya agak-agak tengah gitu, agak ke tengah sini. Kendorin nih. Nah, ini geser dikit aja. Tuh. Ya kan bisa digeser ya, bisa digeser ya. Nah, tahan, platnya ditahan. Estimasikan biar dia berada jarum di tengah-tengah. Jarum berada di tengah-tengah. Kencengin. Nah, satu lagi. Kencengin. Yang penting bilah giginya nggak gesrek sama plat. Oke. Nah, sekarang cek ulang lagi. Nah, sekarang agak mending ya, agak mending, jarumnya nggak nempel banget di jari-jari plat. Nah, kita cek lagi di bagian jarumnya. Nah, ternyata ini jarumnya nyantel. Ini yang bikin brudul pada anyaman obras nih, jarum. Nih, nyantelnya di ujung jarum. Ini mutlak jarum berarti harus diganti karena posisinya nyantel, tuh, nyantel ya. Nih. Tepat di ujung jarum nyantelnya berarti memang sudah tumpul atau memang tadinya kepentok jadi udah bengkok lah mungkin nih ujungnya terutama. Ini harus diganti teman-teman ya. Untuk yang satunya kita raba lagi, ternyata lebih halus dan yang lebih terasa adalah jarum yang paling dalam. Ini sudah tumpul tuh kelihatan kayak model titiknya begitu, nyantel ya. Nyantel tuh, nyantel. Pas ujungnya nyantel. Ini yang bikin brudul pada anyaman.
Kita ganti aja. Kita ganti dulu jarum ya. Nah teman-teman tuh, ini yang bikin nyantel tuh udah kayak pancing. Ya ini nyantel nih. Ini kalau diginiin sama ujung jari kerasa banget. Dah. Ini harus kontrol ya, cuma diraba aja sebetulnya. Ganti yang baru. Ganti set. Yang ada cekungan dari atas itu menghadap ke badan kita. Yang ada cekungan sedikit ya di bagian belakang, itu yang dinamakan dengan pinggul jarum. Nah posisinya begini, pegangin lalu dikencengin. Kita lanjut aja ke bagian ujung loper, kita raba. Nah pakai jari aja raba begini nih. Nah ini terasa kasar ya. Ini juga kalau yang kasarnya loper atas itu penyebab putusannya benang bawah, benang loper bawah ya. Karena loper atas itu anyamannya ke sini dulu, melewati ini dulu ke bagian sini. Kalau ininya kasar otomatis cepat putus kalau dikebut. Nah ini perlu diamplas juga, kasar nih, menurut saya kasar. Terus cek juga bagian ujung loper bawah. Nah ini juga sedikit kasar nih, mungkin tadinya kebentur jarum ya, kasar tuh, ini kasar. Ini penyebab putusan benang jarum nih, benang jarum yang ini kalau sering putus. Nah ini dari sini ujung loper ini, satu kasar, yang kedua mungkin kurang mepet pada pinggul jarum, terlalu renggang. Tapi yang saya rasakan adalah kasar. Nanti kita amplas aja ya, gunakan amplas halus biar rata, dan kita uji coba. Kalau setelan sih kayaknya udah bagus, udah good. Tinggal kita amplas aja dikit, digosok, nanti diuji coba. Oke teman-teman, kita lanjut nih bagian sininya ya, diamplas saja ya, biar hilang kasar-kasarnya ya. Terus diraba lagi. Kalau udah agak hilang, misalkan udah hilang ya kasar-kasarnya, baru oke, ini udah terasa agak halus. Kita lanjutkan ke loper sini, loper bawah ya teman-teman ya. Ini juga terasa kasar tuh. Oke teman-teman, ini udah halus, Terus kita cek lagi turunnya loper, nggak menyentuh plat ya, jangan sampai menyentuh, karena kalau menyentuh akan terjadi putusan di sini, panas ya. Jangan sampai menyentuh plat sini, plat ini ya, yang situ. Nah, ketika ke bawah nah gitu maupun ke atas ini nggak boleh nyentuh plat. Kalau nyentuh berarti harus ada ganjel di sini nih, di bagian sini, ganjel karet ya, karet tipis-tipis aja gitu.
Kita coba aja teman-teman, ini apakah sudah bisa berfungsi dengan baik, apakah belum setelah pengamplasan ini. Nah, sekarang nggak ada yang nyangkut teman-teman, lancar aja ya gitu. Tuh, lancar aja ya. Dicoba ya, mau dicoba nih ceritanya, mau dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagus ya, nggak ada yang nyangkut ya, nggak kayak tadi berudul. Dan kita coba gunakan bahan. Oke teman-teman, kita coba. Ini hasilnya. Good, bagus banget. Nah, ini hasil di bahan yang agak mulur, agak melar ya. Tuh. Oke, demikian saja untuk sahabat Bimasana dimanapun Anda berada. Tentunya mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, khususnya para pengguna mesin obras. Sukses selalu, wassalam Bimasena.